SEM atau SEM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari SEM atau singkatannya merupakan Scanning Electron Microscope, atau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai mikroskop elektron. Setiap material atau bahan di alam semesta ini terdiri dari atom-atom, dan atom tersebut tersusun oleh proton yang bermuatan positif, neutron yang bermuatan netral, dan proton dan neutron ini merupakan penyusun utama dari inti atom. Kemudian ada juga elektron yang memiliki muatan negatif. Elektron ini merupakan penyusun utama dari kulit-kulit atom. Dan kedudukan elektron pada kulit atom itu, dia berputar mengelilingi intinya atau bergerak mengelilingi inti atom. Seluruh bahan atau material di alam semesta, baik itu padat, cair, ataupun gas, terdiri dari atom-atom ini. Sebagai salah satu contoh, pada suatu benda padat atau solid, atom-atom akan tersusun. Contohnya seperti yang ditunjukkan oleh video. Nah, zat padat atau sampel ini dalam Scanning Electron Microscope atau SEM, dia akan dikatakan sebagai sampel dan kemudian akan diamati morfologinya. Pada perangkat SEM, sampel ini akan diletakkan di sebuah chamber yang vakum, di mana di atasnya terdapat perangkat SEM yang merupakan perangkat utamanya adalah lensa kondensor serta elektron gun. Lensa kondensor berfungsi untuk memfokuskan berkas sinar elektron yang ditembakkan oleh elektron gun. Saat perangkat SEM dinyalakan, elektron gun akan menimbakan berkas sinar elektron atau berkas elektron. Kemudian lensa kondensor akan memfokuskannya sehingga berkas sinar elektron tersebut akan mengenai sampel. Dan kemudian berkas sinar elektron tersebut akan berinteraksi dengan atom-atom pada sampel tersebut. Untuk memudahkan penjelasannya, saya akan zoom contohnya pada satu atom saja. Jadi sebenarnya berkas sinar elektron ini merupakan elektron-elektron yang sangat banyak yang menghujani atom-atom dari sampel atau atom-atom dari zat padat seperti ini. Nah, ketika elektron-elektron tersebut menghujani atom, karena atom memiliki kulit dan juga inti, elektron dari berkas sinar elektron tersebut akan berinteraksi dengan atomnya. Untuk menyederhanakan penjelasan, saya akan membuat sebuah simulasi saja hanya dengan satu elektron. Jadi ada beberapa mekanisme interaksinya. Interaksi yang pertama adalah ketika elektron dari berkas sinar elektron, dia akan menumbuk kulit atom, elektron yang berada pada kulit atom, seperti tunjukkan pada layar. Nah, saat dia menumbuk, maka berkas elektron tersebut akan menempati posisi elektron pada kulit atom, dan kemudian elektron yang tadinya pada kulit atom akan terlempar. Elektron yang terlempar inilah yang dikatakan sebagai secondary elektron, dan inilah yang nantinya akan diproses datanya sehingga menjadi gambaran morfologi dari sampel yang merupakan hasil dari SEM. Dan selanjutnya ada mekanisme lain ketika elektron dari berkas sinar elektron dia tidak menumbuk kulit atom, dia berinteraksi dengan inti. Saat berinteraksi dengan inti, maka dia pergerakannya akan dibelokkan dan kemudian akan dikembalikan. Karena inti yang bermuatan positif dan berkas sinar elektron yang bermuatan negatif akan saling tarik-menarik. Dan elektron yang dikembalikan inilah yang dinamakan sebagai backscatter elektron. Dan dari hasil penangkapan backscatter elektron ini dan dianalisa oleh komputer inilah yang dapat menunjukkan, selain dari morfologi, dia akan lebih menunjukkan komposisi dari sampel seperti ditunjukkan pada layar. Nah, sebenarnya bagaimana sih mekanismenya backscatter elektron ini bisa menunjukkan komposisi juga dari sampel? Itu karena semakin besar inti
inti atom, maka akan semakin positiflah muatan intinya. Nah, kalau misalnya muatan inti akan semakin positif, maka akan semakin banyak berkas sinar elektron yang dapat dikembalikan, atau semakin banyak backscatter yang akan dihasilkan, sehingga gambarnya akan semakin terang. Oleh sebab itulah, pola gambar yang lebih terang itu mengindikasikan atom yang memiliki inti yang lebih besar biasanya. Nah, kemudian pada perangkat SEM, ketika berkas sinar elektron berinteraksi dengan atom-atom pada sampel, maka secondary elektron ataupun juga backscatter elektron tersebut akan diterima oleh detektor, dan kemudian detektor akan mengirimkan sinyalnya pada komputer, dan komputer akan menganalisa atau menampilkannya sesuai dengan gambaran dari algoritma yang dilakukan oleh komputer tersebut.